Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara dengan bebas, bisa beraktivitas. Itu semua merupakan karunia Allah yang perlu kita syukuri. Sahabat muslim, kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Saat ini kita masuk di bulan Syawal. Saatnya kita kemudian mengintrospeksi, mengevaluasi diri atas apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz ketika beliau khutbah di sholat Idul Fitri, beliau mengingatkan kepada jamaah agar selalu mewaspadai, selalu mempertimbangkan atas apa yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan bahwa ketika bulan Ramadan telah lewat, telah usai, sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sangat sedih, sangat khawatir jangan-jangan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu umat terdahulu, umat terbaik, generasi terbaik umat Islam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mestinya kemudian mengikuti jejak mereka, yaitu bagaimana kita mengevaluasi diri tentang ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Apakah ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu ada efeknya, ada pengaruhnya kepada diri kita sesudah bulan Ramadan ataukah tidak? Kita mengevaluasi diri, apakah ibadah kita itu diterima oleh Allah ataukah tidak. Memang dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada dalil yang jelas, yang pasti, yang menerangkan tanda-tanda orang diterima amal ibadahnya. Tetapi kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir, maka di sana dijelaskan ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau kemudian memberikan gambaran tanda orang itu diterima ibadahnya. Beliau mengatakan min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda bahwa ibadah seseorang itu diterima oleh Allah adalah yaitu ketika dia semakin semangat melakukan kebaikan setelah dia melakukan ibadah. Jadi kalau dia melakukan kebaikan, dia melakukan ibadah, terus kemudian setelah itu dia semakin semangat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, maka itu salah satu tanda ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selama bulan Ramadan umpamanya kita selalu membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka salah satu tanda bacaan kita diterima oleh Allah, maka ketika di luar Ramadan, ketika Ramadan sudah berlalu dari kita, kita masih istiqomah melakukan atau membaca Al-Quran, kita masih terus menerus membaca Al-Quran, maka itu salah satu tanda bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, sholat kita, puasa kita, sedekah, infak kita. Kalau kita di luar Ramadan semakin semangat melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka itu salah satu tanda kebaikan-kebaikan kita itu diterima oleh Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita di bulan Ramadan semangat membaca Quran, semangat sholat malam, taraweh, semangat berinfak, bersedekah, tetapi ketika Ramadan sudah berlalu, terus kemudian kita tidak lagi bersemangat, kita malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka jangan-jangan itu bertanda bahwa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa mengoreksi diri kita sendiri-sendiri. Kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Setelah Ramadan sudah berlalu, apakah kebaikan kita, ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita biasa-biasa saja, ataukah turun, ataukah naik, ataukah kita stabil selama Ramadan dan di luar Ramadan? Kalau stabil mungkin itu bertanda baik. Kalau makin menaik berarti itu tanda semakin baik. Tapi kalau turun, nah itu tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sahabat Nabi, ketika Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, maka kalimat yang pertama ketika ketemu sahabat satu dengan sahabat yang lain adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan semoga kebaikan itu diterima oleh Allah. Rasulullah juga begitu. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar kita ini terbiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyib. Berdoa wa amalan mutaqabbala, berdoa memohon kepada Allah agar kebaikan-kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin, mari kita introspeksi diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita di luar Ramadan ini, ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita terus menerus meningkat, paling tidak istiqomah selama kepada Ramadan itu masih terus istiqomah kita lakukan, kita kerjakan di luar Ramadan. Lebih-lebih bisa meningkat, itu luar biasa. Kalau tidak meningkat atau kita justru turun, maka kita perlu introspeksi diri, kemudian banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, sambil kemudian mempelajari, merenung apa kira-kira yang menjadi sebab kita ini kemudian turun semangatnya dalam melakukan kebaikan. Saya kira itu hadirin kultum yang kajian keislaman yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.